Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGT Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Perkenalkan, saya Apriliana Dira Saetian dari SMP Negeri 1 Mojo Tengah, dan rekan saya di sebelah kanan. Saya Jessica Andriani dari SMP Alfa Liverpool. Dan teman saya, rekan saya di sebelah kiri. Saya Rosia Najati dari SMP Negeri 2 Mojo Tengah. Mohon izin, kami di sini akan mempraktekkan coaching untuk supervisi dalam rangka memenuhi tugas modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Rosi? Alhamdulillah baik Bu Desi. Bagaimana Bu Desi, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Rosi. Ya Bu Rosi, hari ini Bu Rosi mau melakukan coaching, betul? Iya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dulu dengan Bu Rosi. Boleh Bu Rosi? Boleh Bu Desi. Jadi nanti saat kita melakukan proses coaching antara coach dan coachee, akan saya ajukan beberapa pertanyaan dari rubrik penilaian coaching ya Bu Rosi. Iya. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu yang kedua, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee-nya? Lalu yang ketiga, saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Lalu jangan lupa nanti juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Bu Rosi. Boleh Bu Rosi? Bu Rosi, kompetensi apa yang diinginkan dan dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke. Terima kasih Bu Desi. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini ada 3 Bu Desi. Tentang yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Desi. Baik Bu Rosi, jadi ada 3 yang akan dikembangkan ya. Tadi yang pertama tentang kehadiran penuh, lalu tentang mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga itu apa yang akan dilakukan yang lebih spesifik gitu? Oke. Kalau yang dalam observasi nanti yang akan saya kembangkan spesifik lagi, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif ya Bu Desi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu Desi. Baik, berarti ada 2 hal yang ingin Ibu kembangkan ya Bu, antara lain untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Rosi, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya nanti pada saat coaching ya Bu, jika nanti si coaching-nya bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya mereka sendiri. Baik, berarti Bu Rosi menginginkan untuk coachee itu dapat menemukan solusinya sendiri. Ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Rosi. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan mengobrol kembali ya Bu. Ya, sudah siap. Terima kasih, silakan untuk dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rosi. Gimana kabarnya kuliah hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu, sehat Bu. Ibu juga sehat? Alhamdulillah sehat kuliah. Tadi menurut Bu Desi, kuliah ingin cerita-cerita terus? Iya, betul sekali Ibu. Jadi mumpung saya ketemu sama Ibu, iya. Ada yang mau disampaikan? Iya begini Bu, kemarin kan saya pada saat mengajar di kelas 7 Bu, ada satu anak itu yang menarik perhatian saya, karena setiap saya masuk ke kelas tersebut itu anak itu dia lebih asik dengan dianya, dia lebih membuat saya khususnya sebagai guru mapelnya itu menarik perhatian gitu ya Bu ya. Contohnya seperti dia suka memimpin
meja, dia suka bersiul. Kadang kalau pas pada saat kita diskusi itu dia seringnya itu malah mengganggu teman, tidak malah mengerjakan tugas yang dia kerjakan gitu Bu. Jadi di sini permasalahan saya itu ada anak yang pada saat saya ajar itu dia menjadi sumber masalah begitu ya Bu ya. Masalahnya itu mengganggu teman yang lain. Gitu ya, teman yang lain. Jadi ada satu orang murid kuliah ya, saya simpulkan ya, ada satu orang murid kuliah yang membuat masalah di kelas tersebut ya, jadi sehingga mengganggu proses pembelajaran yang kuliah sampaikan ya. Jadi harapan apa menurut kuliah agar nanti kita dapat pas waktu bicara ini sesi ini, harapan apa kuliah yang kuliah inginkan? Harapan dari kita ketemu gitu ya Bu ya. Harapannya saya itu saya bisa menemukan solusi ya. Saya dapat menyimpulkan aksi apa yang bisa saya lakukan untuk saya menghadapi anak tersebut. Itu harapannya nanti di sini saya punya aksi yang bisa saya terapkan nanti agar anak ada perubahan sikap begitu Bu. Berarti tadi ada perubahan, harapan kita bicara-bicara seperti ini agar ada perubahan sikap dari anak tersebut ya Bu Lia. Iya Bu. Menurut Bu Lia dari permasalahan tersebut, kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Lia inginkan dari setelah kita nanti bicara tentang masalah ini Bu Lia? Harapan idealnya gitu ya Bu. Harapan idealnya dari sini saya berharap anak tersebut itu dalam nantinya mengikuti pembelajaran itu lebih tenang Bu, lebih menguasai materi, dia tidak mengganggu temannya, dia bisa aktif dalam pembelajaran, bukan aktif mengganggu temannya begitu Bu. Jadi harapan saya itu ada anak tersebut itu idealnya nanti ada perubahan sikap seperti yang tadi saya sampaikan ke Ibu. Luar biasa sekali harapan idealnya Bu Lia tadi, biar anak tetap aktif, tapi aktifnya aktif yang positif ya Bu Lia. Kemudian hal apa yang sudah Bu Lia lakukan untuk menghadapi permasalahan yang Bu Lia hadapi tadi, kemudian bagaimana hasilnya? Harapan yang tadi saya lakukan itu ya, harapannya itu tadi saya ada perubahan. Hal yang sudah saya lakukan adalah saya berkonsultasi, saya bertemu dengan wali kelasnya yang kebetulan dia duduk dekat saya Bu, jadi saya lebih nyaman ngobrolnya untuk saya membicarakan permasalahan ini. Saya juga sudah melakukan secara pribadi ya dengan anak tersebut, namun hasilnya belum maksimal Bu. Jadi kalau pas pada saat pertemuan dengan saya itu dia hanya sekali, 2 kali, tapi selanjutnya itu dia akan berulah lagi begitu ya Bu ya, mengganggu temannya lagi. Karena anak seperti ini juga tidak hanya saya alami Bu, jadi teman-teman rekan saya juga, 5 lain juga mengalami juga Bu, dan ada laporan juga dari teman-teman sekelasnya gitu Bu. Jadi di sini saya masih bingung Bu, masih belum bisa untuk formula apa yang tepat untuk anak tersebut gitu Bu. Tapi ya luar biasa sekali tadi yang sudah dilakukan Bu Lia, sudah sharing dengan, tadi udah dipanggil anaknya, kemudian sudah sharing dengan wali kelasnya, kemudian mungkin menurut Bu Lia ada model alternatif lain yang dilakukan Bu Lia untuk memecahkan masalah ini, misalnya dengan menggali potensi-potensi anak tersebut, misalnya dia kelebihannya apa, bagaimana untuk bisa menggali potensi tersebut. Ya seperti saya mengamati ya Bu ya, jadi pada saat pembelajaran di kelas saya amati karena dia itu lebih sering aktif memukul-mukul meja gitu Bu, daripada memperhatikan gitu. Saya rasa kelebihan dia itu nanti kami salurkan untuk di ekstrakurikulernya Bu. Jadi nanti kami berikan ke rekananya untuk ada penyaluran bakat minatnya. Nanti juga akan ada kami salurkan juga hal-hal yang positif tentunya yang mendukung bakat minat ya Bu. Seperti contohnya tadi yang di ekstrakurikulernya itu dia masuk ke rebana gitu Bu.
begitu Bu. Berarti untuk menggali tadi ada dampak positifnya nggih dari menggali anak itu karena aktif sekali, berarti kelebihannya nanti disalurkan ke Rebana. Iya begitu Bu. Ada hal lain lagi mboten Bu Lia, misalnya alternatif lain yang mungkin paling mungkin dilakukan dengan waktu dekat ini nanti agar anak tersebut misalnya aktifnya itu ke arah yang lebih positif lagi Bu Lia. Kalau dalam waktu dekat ini ya Bu ya, selain kami arahkan ke itu ya Bu, paling nanti itu Bu tetap kita pertemukan dengan wali kelas tentunya ya Bu ya, dengan wali kelas dan dengan guru BK itu nanti kita akan sharing, kita akan ngobrol, akan ada obrolan dari adik-adik. Kita coba akan tanya minat anak apa, bakatnya dia apa, jadi kita akan mengikuti keinginan anak tapi tetap kita arahkan gitu Bu. Terima kasih sekali, tadi luar biasa sekali. Berarti kita rangkumkan, berarti tadi selain oleh wali kelas kita nanti dipanggil ya Bu Lia, kemudian kita menggali minat bakat anak. Kalau tadi Bu Lia lebih cenderung anak diarahkan ke Rebana, kemudian mungkin nanti ada memanggil orang tuanya dan lain sebagainya Bu Lia. Kemudian menurut Bu Lia siapa saja nanti yang dapat dilibatkan dalam proses tersebut Bu Lia? Seperti yang tadi saya sampaikan Bu, di sini saya akan melibatkan wali kelasnya dan guru BK. Saya minta bantuan dari guru BK untuk kita bersama-sama berkolaborasi Bu, menentukan formula yang baik yang tepat untuk anak ini biar ada perubahan sikap hidup. Luar biasa sekali Bu Lia. Jadi untuk aksinya tersebut kapan ini Bu Lia mau lakukan? Oke Bu, untuk aksi ini insya Allah dalam dekat ini Bu akan kami adakan juga. Saya juga akan menggandeng tadi wali kelas juga, wali kelas dan wali murid juga Bu. Jadi dalam dekat ini setelah nanti ada pertemuan dengan guru BK, dengan wali kelas itu, setelah itu kami juga akan ada pertemuan selanjutnya dengan wali murid Bu. Jadi agar ada keterkaitan gitu Bu. Jadi kan kita tidak hanya melihat sisi anak di sekolah saja, tapi kita juga akan melihat sisi anak di keluarga gitu Bu. Barangkali anak ini bersikap seperti ini pasti ada sesuatu yang terjadi juga di rumah gitu yang mempengaruhi dia bersikap seperti itu Bu. Terima kasih tadi yang waktu dekat adalah memanggil orang tuanya Bu Lia. Terima kasih sekali. Nanti setelah Bu Lia melakukan pemanggilan kepada orang tua, saya juga setelah melakukan rencana aksinya Bu Lia juga, nanti kita ngobrol lagi Bu Lia tentang bagaimana hasilnya, kemudian nanti hasilnya bagaimana tentang anak tersebut, apakah berubah apa tidak Bu Lia. Terima kasih atas waktunya, semoga sukses selalu ya Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar tanpa ada masalah kendala apapun. Alhamdulillah. Bu Rosi, setelah saya melakukan observasi dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Rosi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rosi, boleh? Baik, Bu Rosi, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Rosi? Tadi pada saat sudah melakukan coaching yang Bu Desi, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu Desi. Baik Bu, jadi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rosi tadi coaching tadi, ada beberapa catatan sesuai dengan pengamatan saya, yaitu tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi ataupun juga tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh coaching, dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachingnya agar rencana aksi yang direncanakan dapat dilakukan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching, dan di situ Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Ibu sudah hadir secara penuh atau aksi yang penuh dan sudah mendengarkan
dengan aktif. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh kucingnya. Lalu untuk kedepannya Bu Rosi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kucing hari ini? Dan itu kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk mendalami dan memahami kucing itu adalah menggunakan alur tarik. Kemudian saya ingin nanti supaya dengan menggunakan alur filta nanti proses kucingnya bisa berjalan dengan maksimal gitu sih. Luar biasa sekali Bu Rosi. Ya, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Dan Ibu, Baik Ibu, terima kasih. Kita sudah melakukan sesi tanya jawab dan juga sudah melakukan observasi proses coaching menggunakan alur tirta nggih. Supaya saya akhiri sampai di sini Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.